Baik kakak-kakak, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Dan tak lupa, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini. Dan tak lupa kita kirimkan salawat kepada Nabi junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri teladan bagi kita semua, yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke arah terang benerang. Kakak-kakak sekalian, pada kesempatan malam ini kita akan masuk dalam materi 1.5 tentang kurikulum PJOK ya, materi tentang kurikulum, pengembangan kurikulum. Kakak-kakak sekalian, saya izin untuk sharing tentang aktivitas kita pada malam hari ini. Baik kakak-kakak, ini slide kedua, kesepakatan bersama. Seperti kayaknya kakak-kakak sudah tahu ini, jadi kita langsung saja ke slide ketiga. Tujuan dari sesi kita kali ini, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Selanjutnya kakak-kakak, agenda kita sesi ini adalah backward design, kemudian pengembangan kurikulum PJOK, dan ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Jadi kita mempunyai 3 sesi pada kesempatan malam hari ini, atau aktivitas malam hari ini. Selanjutnya, aktivitas pertama, backward design dalam pengembangan PJOK. Menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Kakak-kakak bisa mungkin menulis atau present skala dasar 1 sampai 10 pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK. Kemudian, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Jadi pertanyaannya tadi ada 2 kakak-kakak, seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK dari 1 sampai 10. Kemudian pertanyaan kedua, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Yang silakan ditulis di kolom chat kakak-kakak, atau bisa langsung raise hand menyampaikan pendapatnya.
Silakan kakak-kakak yang lain. Kak Aswin Bahar sudah menyampaikan pendapatnya. Pemainnya itu 1 dari 10 yaitu 7. Ya, jadi kakak Aswin ini sudah paham nilainya sampai 7. Kemudian tujuannya untuk membentuk karakter anak yang sehat dan kuat dan disiplin. Ya, keren kakak-kakak Aswin. Kemudian Kak Samsir, nilainya 7 juga, sama dengan Kak Aswin Bahar. Mungkin kakak-kakak yang lain silahkan tulis di kolom chat tentang pemahaman tentang kurikulum PJOK. Kakak-kakak yang lain silakan tulis di kolom chat. Izin Kak, bisa ditampilkan skalanya? 1 sampai 10 Kak, tentang pemahaman kurikulum PJOK yang kita pahami Kak. Maksudnya diri kita Kak. Dari Kak Samsir, tujuannya yaitu untuk meningkatkan, untuk menciptakan generasi yang kuat, disiplin, tanggung jawab, serta berkarakter. Ya, luar biasa Kak Samsir. Kemudian dari Kak Jasrianto, meningkatkan kebugaran jasmani pada peserta didik. Ya, itu juga Kak Jasrianto. Jadi bahwa kurikulum PJOK adalah bidang utama pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan konsep gerakan siswa. Kemudian dari Karmiati, untuk merangsang perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, dan pengetahuan anak. Ya, betul sekali juga Karmiati. Baik, sambil menunggu yang lain, kita lanjut. Jadi menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka, bertujuan yang pertama yaitu mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategis gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh percaya diri, kompetensi, dan kreativitas. Kemudian yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Kemudian yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas, dan
keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Jadi ini merupakan tujuan pendidikan PJOK ya. Dari kurikulum Merdeka. Selanjutnya kita lanjut. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau resen untuk menyampaikan pendapat Bapak, Ibu, atau kakak-kakak sekalian. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak, Ibu, atau kakak-kakak memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Mungkin kakak-kakak bisa menyampaikan pendapatnya tentang hal ini. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Mungkin kakak-kakak bisa resen atau menjawab di kolom komentar tentang pertanyaan berikut ini. Ya, silakan Kak Aswin. Oke, terima kasih kesempatannya Kak Fasil. Mungkin tujuan dasar dari pembelajaran khususnya PJOK itu untuk melatih siswa mempelajari gerak dasar secara baik dan benar. Terima kasih. Ya, luar biasa Kak Aswin. Terima kasih atas pendapatnya. Mungkin ada kakak-kakak lain tentang pertanyaan ini? Silakan kakak-kakak lain bisa juga menulis di kolom chat. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Mungkin jawabannya iya ya. Kemudian karena tujuan mata pelajaran yang ingin dicapai adalah sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pembelajaran ya. Mungkin seperti itu. Kemudian dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Bagaimana kakak-kakak tentang pertanyaan ini? Dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa tercapai? Ya, silakan Kak Aswin. Gini Kak, kalau ini mengenai kurikulum Merdeka, mungkin ada bagusnya, ada juga plus minusnya ya. Bagusnya mungkin membuat anak belajar dengan ini senang karena pelajarannya sesuai dengan kebutuhan, keinginan mereka difasilitasi. Tapi ininya dampak negatifnya mungkin yang saya rasakan saat ini, anak-anak itu tidak ingin mempelajari pelajaran lain selain hal yang diinginkan, yang diminati. Begitu. Terima kasih untuk sementara. Ya, luar biasa Kak Aswin ya atas jawabannya. Mungkin ada kakak-kakak yang lain bisa menjawab atau mengeluarkan pendapatnya tentang pertanyaan ini. Dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kakak-kakak yang lain, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa Kak. Ya.
Mungkin Karis bisa mengeluarkan pendapatnya tentang hal ini. Bisa diulang pertanyaannya, Kak? Baru gabung. Oh ya, jadi tadi ada pertanyaan sebelumnya tentang terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Kemudian pertanyaan selanjutnya itu adalah dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Oke. Sedikit, Kak, terkait dengan apa tadi tujuan pembelajaran apakah bisa tercapai? Iya, Menurut saya iya. Karena iya, apa? Menurut saya kurikulum merdeka itu kurikulum yang dikembangkan dari kurikulum 2013 menurut saya bagus. Karena kenapa? Karena ini berpusat pada peserta didik dan yaitu kita sebagai pendidik merdeka, begitupun juga pendidik ya merdeka juga. Mungkin seperti itu saja, Kak. iya. Luar biasa Karis. Terima kasih atas jawabannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Kak Aswin dan Kak Aris itu betul ya. Iya, kemudian ada dari Kak Armiati bahwa iya, karena dapat menyesuaikan pembelajaran dengan minat siswa. Betul juga Kak Armiati, bahwa tujuan dalam konteks kurikulum merdeka, tujuan ini bisa tercapai. Iya, bisa tercapai karena dalam kurikulum merdeka membebaskan kita untuk mengembangkan kurikulum ya, sehingga ini bisa tercapai. Mungkin seperti itu. Selanjutnya kita lanjut kakak-kakak sekalian. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan guru satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Artinya di sini capaian pembelajaran nanti akan diturunkan ke tujuan pembelajaran. Seperti itu ya kakak-kakak sekalian. Selanjutnya bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Jadi bagaimana menurut kakak-kakak ini tentang bagaimana memastikan agar pengajaran kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya tentang hal ini. Silahkan. Kakak-kakak bisa menulis di kolom chat. Ya, silakan Kak Aswin. Oke, terima kasih Kak. Mungkin hemat saya tujuan pembelajaran yang biasanya kita utarakan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran itu menjelaskan misalnya gerak dasar lokomotor, menjelaskan fungsi gerak dasar lokomotor dan jenis-jenisnya. Seperti itu agar pembelajaran bisa diketahui siswa melaksanakan gerakan ini.
misalnya gerak jalan, berlari, melompat, bisa untuk menguatkan otot kaki, seperti itu. Terima kasih. Ya, luar biasa Kak Asvin. Terima kasih atas jawabannya. Karis, silakan. Oke, menurut saya Kak, apalagi untuk memastikan pembelajaran sesuai dengan sasaran, ini kita harus memastikan bahwa siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ya, Jadi ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk memastikan hal tersebut. Di antaranya, satu, bisa tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Kemudian yang kedua, kita harus mengenali karakteristik siswa. Kemudian yang ketiga, pilih metode pembelajaran yang tepat. Kemudian yang keempat, gunakan media pembelajaran yang menarik. Itu saja, Pak. ya, luar biasa Kak Aris ya atas jawabannya. Jadi pertanyaannya bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Seperti apa yang disampaikan dari Karis dan Kasim bahwa melengkapi saja bahwa dengan cara melihat dulu ya capaian pembelajaran dan mengembangkan atau menerjemahkan menentukan menjadi tujuan pembelajaran sesuai dalam konteks kebutuhan sekolah masing-masing. Mungkin itu ya kakak-kakak. Selanjutnya kita lanjut. Atau kakak-kakak lain yang belum memberikan pendapatnya silahkan di kolom chat. Ya, ada dari Kak Samsir ini memastikan tujuan pembelajaran spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Ya, betul sekali Kak Samsir juga. Jadi apa yang disampaikan kakak-kakak sekalian sudah betul ya. Selanjutnya kita beralih ke slide selanjutnya. Ini dia. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yaitu tadi mengidentifikasi capaian pembelajaran, kemudian kedua menentukan metode penilaian, dan ketiga merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi ini proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum. Selanjutnya kakak-kakak sekalian, kita lanjut ke slide selanjutnya bahwa ini pesan kuncinya bahwa backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan langkah pembelajaran dan penilaiannya. Jadi backward design ini juga bisa diartikan sebagai desain mundur ya. Adalah salah satu juga pendekatan dalam perencanaan pembelajaran yang mengutamakan hasil yang ingin dicapai siswa daripada konten atau materi yang akan dibahas. Selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Aktivitas 2. Menyusun program PJOK. Di aktivitas 2 ini kita diharapkan untuk dapat mengetahui penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar-benar definisi di bawah ini?
Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ini mungkin kurang tepat ya kakak-kakak sekalian. Kemudian buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Mungkin kurang tepat juga. Kemudian kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Mungkin ini yang benar kakak-kakak ya, sebagai kurikulum yang berbasis standar. Selanjutnya di slide 18, komponen kurikulum pada suatu pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Yaitu yang pertama itu adalah struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajaran, ketiga pembelajaran dan asesmen, keempat penggunaan perangkat ajar, kelima kurikulum suatu pendidikan. Komponen kurikulum suatu pendidikan dikembangkan dan digunakan di suatu pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Jadi ini merupakan komponen kurikulum pada suatu pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Selanjutnya, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satu pendidikan? Jawabannya adalah agar bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Jadi ini bisa menjadi kabar gembira Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi ini adalah mengapa kurikulum operasional berbeda-beda antar satuan pendidikan. Selanjutnya, kakak sekalian, kita lanjut ke slide selanjutnya. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Kakak-kakak sekalian, mungkin ada yang bisa menceritakan dalam menyusun kurikulum PJOK atau dalam menyusun program PJOK. Mungkin ada pengalaman kakak-kakak sekalian. Silakan Kak Aswin. Kalau pengalaman saya sejauh ini tentang kurikulum PJOK, khususnya kurikulum Merdeka, itu sudah terbagi kan atas 3 fase. Kebetulan jumlah peserta didik di sekolah kami itu kurang, jadi kita biasa merangkap kelas. Misalnya kelas 1 dengan kelas 2 itu fase A, 3, 4 fase B, dan 5, 6 itu fase C. Jadi gampang kan pelajarannya semiliar, mirip-mirip. Misalnya pertama kelas 1, 2 itu belajar tentang pola gerak sederhana atau gerak lokomotor, non lokomotor. Mungkin kita bisa menggabung, itu tidak apa-apa. Terima kasih. Ya, luar biasa Kak Aswin ya. Jadi Aswin telah menceritakan tentang pengalaman tentang dalam menyusun kurikulum PJOK ataupun program PJOK ya. Mungkin ada kakak-kakak yang lain bisa menceritakan pengalamannya. Halo kakak-kakak yang lain, apakah bisa mendengar suara saya?
Bisa, Kak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang hal ini? Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Mungkin kakak-kakak bisa mengeluarkan pendapatnya tentang hal ini. Adakah kakak-kakak sekalian, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Adakah yang bisa menceritakan selain kakak Aswin tadi? Jadi merancang program PJOK, ya, jadi ada jawaban dari Kak Harmiati. Ya, silakan Kak Aris dulu. Oke, Kak. Pengalaman saya menyusun kurikulum PJOK di sekolah saya, Pak, Kak, karena terpencil. Saya sebagai guru PJOK di sekolah terpencil, saya selalu merasa tertantang untuk menyusun kurikulum yang relevan dan menarik bagi siswa saya. Adapun keterbatasan fasilitas olahraga dan sumber daya menjadi tantangan tersendiri. Namun, justru hal ini memacu saya untuk lebih kreatif, Kak. Ya. Yang pertama yang saya lakukan adalah tahap awal, yaitu pemetaan kondisi sekolah saya, diantaranya potensi lokal dan minat siswa, begitupun dengan keterbatasan. Kemudian yang kedua, proses penyusunan kurikulum yang saya lakukan yaitu menentukan tujuan pembelajaran terkait dengan pengembangan keterampilan motorik dasar, nilai-nilai sportivitas dan kerjasama, serta menghargai keberagaman budaya melalui permainan tradisional misalnya. Kemudian yang saya lakukan selanjutnya adalah itu merancang kegiatan pembelajaran, diantaranya berbasis alam, kemudian menggunakan alat sederhana dan berbasis proyek. Begitu Pak pengalaman singkat saya. Luar Terima biasa kasih. Kak Haris ya atas jawaban yang ditampilkan, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Haris. Kemudian dari Karmiati, menentukan tujuan, menetapkan tujuan pembelajaran, memilih materi yang relevan, menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Ya, ini tadi pertanyaan di belakang ya Kak Armiati. Bahwa apa yang disampaikan oleh Kak Aswin dan Kak Aris luar biasa sekali, sudah benar ya. Saya ingin menambahkan bahwa ya, Kak Arnawati, saya merancang program PJOK pendekatan holistik, mempertimbangkan aspek fisik, emosional, dan sosial. Ya, luar biasa Kak Arnawati.
Terima kasih atas jawabannya. Dari apa kakak-kakak yang sampaikan itu sudah benar ya. Saya ingin menambahkan bahwa caranya dengan cara juga menganalisis kebutuhan siswa dan kurikulum. Kemudian selanjutnya ada menentukan tujuan utama ya dari program tersebut. Contohnya bisa meningkatkan kebugaran atau keterampilan sosial. Kemudian selanjutnya adalah memilih kegiatan yang beragam atau yang relevan, seperti olahraga ataupun dalam bentuk permainan. Selanjutnya adalah caranya yaitu adalah dengan evaluasi. Begitu ya kakak-kakak sekalian. Selanjutnya, apa saja yang selama ini Bapak kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Saya ulangi lagi, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang hal ini? Ya, Kak Aswin silakan. Kalau menurut pengalaman saya kakak, yang paling bernilai untuk dipelajari murid kelas PJOK itu pertama kedisiplinan baris berbaris, itu yang penting sekali. Kedua senam, senam paling ini juga paling urgent dalam PJOK. Yang lain itu materi lain itu mengikut sesuai dengan minat dan bakat. Terima kasih. Ya, luar biasa Kak Aswin ya, apa yang telah disampaikan. Mungkin ada yang lain? Silakan. Dari pertanyaan berikut ini. Kita kembali di kolom chat. Tadi Kak Rahyuni, saya melihat kebutuhan untuk memahami minat kemampuan siswa lalu menyusun tujuan pembelajaran yang jelas. Ya, betul sekali Kak Rahyuni. Kakak-kakak yang lain silakan. Apa kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk yang dipelajari murid di kelas PJOK? Silakan kakak-kakak yang lain. Mungkin nilai apa yang dianggap penting ya untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Selain tadi Kasim bilang bahwa tentang kedisiplinan, kemudian tentang senam, kemudian tentang baris berbaris. Mungkin ada nilai-nilai yang lain yang menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Kakak-kakak yang lain, silakan. Ya, silakan Kak Aris. Ya, Kak, menurut saya beberapa hal yang saya anggap bernilai untuk dipelajari siswa dalam kelas PJOK antara lain yaitu keterampilan motorik, Ya, di antaranya dasar, gerak spesifik, kemudian yang selanjutnya adalah yang bernilai adalah kebugaran jasmani. Mengapa? Karena di antaranya terdapat kesehatan, kualitas hidup, ya itu. Kemudian yang bernilai selanjutnya menurut saya adalah kesehatan. Karena kesehatan itu ya terbagi lagi di antaranya misalnya gizi, siswa diajarkan tentang pentingnya gizi seimbang, kemudian penyakit, yaitu siswa diberikan pemahaman tentang berbagai penyakit yang terkait dengan gaya hidup, tidak sehat dan cara mencegahnya. Mungkin itu Kak menurut saya. ya, luar biasa Terima kasih. Kak Haris atas jawabannya. Jadi Kakak Haris itu tadi menjelaskan tentang nilai-nilai ya, dan salah satunya itu tentang kesehatan dan kebugaran.
Kakak-kakak lain bisa menyampaikan juga nilai-nilai apa yang dianggap penting ya dari kelasnya. Ya, ada dari Kak Samsir. Menurut saya yang sangat bernilai untuk dipelajari murid adalah kerjasama tim, percaya diri, sportivitas, kesehatan, dan kebugaran, serta keterampilan dasar. Ya, betul sekali ya Kak Samsir. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin kakak-kakak yang lain ada lagi nilai-nilai selain yang telah disampaikan oleh kakak-kakak sebelumnya. Silakan ditulis atau disampaikan atau resen tentang pendapatnya tersebut. Halo kakak-kakak yang lain, apakah bisa mendengar suara saya? Silakan ditulis kolom chat kakak-kakak nilai-nilai yang menjadi sesuatu yang bernilai dipelajari oleh murid di kelas PJOK. Ya, ada dari Kak Rahyuni, itu kerjasama tim, mengajarkan pentingnya kerjasama, komunikasi, dan strategi dalam permainan tim yang membantu membangun keterampilan sosial. Ya, betul sekali ya Kak, bahwa nilai yang menjadi bernilai menurut Kak Rahyuni adalah kerjasama tim. Luar biasa Kak Rahyuni, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kakak-kakak yang lain ada yang bisa, yang belum, silakan sampaikan nilai apa saja yang menjadi sesuatu yang bernilai dipelajari di kelas PJOK. Apakah kakak-kakak lain? Baik, kalau begitu kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Jadi dari nilai yang kakak-kakak tadi sampaikan, bagaimana mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Mungkin ada yang bisa, ya silakan Kak Aswin. Kalau untuk mengintegrasikan berarti menselaraskan, misalnya seperti yang pertama tadi, disiplin dalam baris berbaris. Sekarang kan sudah banyak gerak baris berbaris yang diminati murid yang viral seperti itu. Misalnya gerak seperti ala-ala tentara, polisi, Kopassus, dan sebagainya. Kalau untuk senam ini lebih beragam lagi. Sudah sekarang senam itu bisa banyak muncul seperti saya yang terapkan di TikTok, senam-senam yang viral itu seperti senam Tobelo, Ya. senam apa yang dari timur itu ada juga. Senam KKN dah Kak. Ada satu lagi yang sering saya rekam itu apa temampu kisah. Itu paling murid itu kalau dia saya tidak masuk atau terlambat, saya langsung di demo.
kenapa baru datang, tidak ikut senam kan setiap hari Jumat rutin senam. Mungkin seperti itu sharing saja. Terima Iya, kasih. luar biasa. Terima kasih Kak Aswin, luar biasa ya atas jawabannya. Kemudian mungkin kakak-kakak yang lain, silakan sampaikan jawabannya terkait tadi nilai-nilai yang bagaimana Bapak mengintegrasikan terhadap nilai-nilai yang tadi dalam pengembangan kurikulum pembelajaran PJK yang sekarang berlaku. Mungkin ada yang bisa, mungkin kakak-kakak yang lain, silakan sampaikan tentang jawabannya tadi. Silakan kakak-kakak yang lain. Silakan kalau memang tulis di kolom chat saja kakak kalian, atau bisa resen dan menyampaikan secara langsung. Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJK yang sekarang berlaku. Jadi di sini kita disuruh untuk bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam pengembangan kurikulum mata pelajaran yang sekarang berlaku. Silakan kakak-kakak sekalian, ada yang bisa? Baik, ada beberapa untuk mengintegrasikan tentang nilai-nilai yang disebutkan tadi. Ada beberapa tahapan ya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi nilai yang ingin mengidentifikasi nilai yang ingin diajarkan. Kemudian kedua, merancang aktivitas, kegiatan olahraga atau dalam bentuk olahraga atau dalam bentuk permainan. Kemudian konteks pembelajaran, diskusi sportivitas setelah pertandingan. Kemudian evaluasi berbasis nilai, itu dengan membuat rubrik penilaian. Kemudian terakhir yaitu merefleksikan pengalaman siswa dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai-nilai itu cara mengintegrasikan itu ada tadi beberapa, itu tadi identifikasi nilai, merancang aktivitas, kemudian konteks pembelajaran, 4 itu evaluasi berbasis nilai, kemudian terakhir adalah refleksi. Jadi itu cara untuk mengintegrasikan nilai-nilai pengembangan kurikulum mata pelajaran PJK yang sekarang berlaku. Baik kakak-kakak sekalian, kita lanjut. Ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJK. Inilah tadi adalah faktor yang mempengaruhi pengembangan PJK, yaitu pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua adalah konteks masyarakat, kemudian waktu, 4, alokasi,
jam pelajaran, cakupan, dan tahapan teknologi. Jadi ini merupakan faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Selanjutnya kakak-kakak sekalian, kita beralih ke aktivitas 3. Karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Apa kata kunci yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK yang kita bahas tadi dari aktivitas 1 sampai aktivitas 2? Mungkin kakak-kakak bisa mengeluarkan pendapatnya tentang hal ini. Apa kata kunci? Ya, silakan Kak Aswin. Tentunya untuk mengembangkan kurikulum PJK, kata kuncinya apalagi kurikulum merdeka saat ini yaitu berdasarkan kebutuhan peserta didik. Terima kasih. Ya, luar biasa Kak Aswin. Dan lagi kakak-kakak yang lain? Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK yang kita bahas tadi? Silakan kakak-kakak bisa tulis juga di kolom chat. Oh, kakak-kakak yang lain, menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Ya, dari Karayuni, kebutuhan dan kemampuan siswa. Ya, betul juga Kak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, silakan Kak Aris. Oke, Kak. Menurut saya kata kunci utama dalam pengembangan kurikulum PJOK diantaranya yaitu terkait dengan kurikulum tentunya, yaitu rencana pembelajaran yang sistematis dan terstruktur yang mencakup tujuan, materi, metode, dan evaluasi pengejaran. Kemudian kata kunci yang kedua adalah pengembangan, Kak. Yang dimaksud pengembangan adalah proses perbaikan dan penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan untuk menyesuaikan kebutuhan siswa, perkembangan zaman, dan standar pendidikan. Itu Kak, menurut saya. Ya, luar biasa Kak Aris. Terima kasih atas jawabannya. Ada yang lagi yang lain kakak-kakak sekalian? Dari Karmiati, kata kuncinya menurut Karmiati adalah kesehatan fisik, aktivitas fisik, pengembangan keterampilan olahraga. Ya. Jadi apa yang kakak sampaikan sudah betul ya. Kemudian dari menurut ini kata kunci yang ingin disampaikan adalah tentang karakteristik kurikulum merdeka. Jadi itu kata kunci juga menurut dari ini adalah karakteristik kurikulum merdeka. Apa yang kita
kita bahas tadi merupakan karakteristik kurikulum merdeka ya. Jadi yakni yaitu fokus pada materi esensial. Yang muatannya yang paling diperlukan adalah untuk pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas pembelajaran, yaitu kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik suatu pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Jadi ini merupakan karakteristik kurikulum merdeka ya, kakak-kakak sekalian. Selanjutnya, kakak-kakak sekalian, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Adakah kakak-kakak sekalian bisa mengeluarkan pendapatnya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh tentang dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka? Mungkin kakak-kakak bisa menjelaskannya atau mengeluarkan pendapatnya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh atau mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ya, silakan Kak Haris. Oke Kak, terkait tadi kemungkinan pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap kurikulum merdeka, menurut saya ya, ada beberapa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu diantaranya Ingarsa Suntelada, kemudian Imadia Mangkarsa, Tutuhuri Handayani. Adapun koneksi dengan kurikulum merdeka, menurut saya jika kita melihat prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka kita dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai bagaimana beliau mungkin memandang kurikulum merdeka, yaitu sebagai yang pertama fokus pada pengembangan karakter, kemudian yang kedua pembelajaran aktif, yang ketiga relevansi dengan konteks, dan yang keempat peran guru sebagai fasilitator. Terima kasih Kak. Ya, luar biasa Kak Haris. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin Kak Swin silahkan. Kak, terima kasih kesempatannya. Kalau untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka itu tentang paradigma baru yang sejauh pemikiran kami telah diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib tentang pendidikan itu harus sesuai dengan zamannya. Begitu. Terima kasih. Ya, luar biasa Kak Aswin ya. Jadi apa yang disampaikan kakak-kakak Haris dan Kak Aswin itu betul sekali ya. Mungkin dari kakak-kakak yang lain silahkan. Ya, dari Karmiati mengatakan bahwa proses memanusiakan manusia sehingga harus
memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Ya, luar biasa Kak Harniati. Apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekalian sudah benar semua ya, bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Selanjutnya, Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di ini ya tentang pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kita ke kolom chat. Murid atau peserta didik dari Karahyuni, murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya berpusat pada murid. Ya, luar biasa Kak Rayuni. Kemudian menurut Kak Sansi, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kurikulum merdeka, yaitu pendidikan untuk semua, pendidikan berbasis budaya, pendidikan karakter, pendidikan yang relevan dengan kehidupan, serta pendidikan sebagai alat pembebasan. Ya, luar biasa Kak Samsir. Terima kasih atas jawabannya. Jadi apa yang kakak sampaikan itu sudah benar ya. Selanjutnya ini kita akan selesai materi kita, hanya beberapa slide lagi. Cuma waktunya kita belum bisa keluar. Jadi nanti setelah 9.35 ya kakak, kita keluar dari Zoom. Nanti kita akan diskusi bebas saja setelah materi ini selesai, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan atau berbagi pengalaman setelah materi ini selesai. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, dan peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi saya ulangi bahwa 3 karakteristik utama tadi itu adalah fokus pada materi esensial, kemudian pengembangan kompetensi dan karakter, kemudian fleksibilitas pembelajaran atau disesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin itu ya kakak-kakak sekalian. Mungkin itu saja ya kakak-kakak untuk materi. Ya silakan Kak Aswin. Oke Kak, ini di luar materi hari ini. Kemarin ada chattingan dari grup Sultra langsung tentang keaktifan teman-teman peserta. Ini terkait untuk mengisi ini tugas, ada di dashboard, ada gambar lonceng. Kalau belum selesai itu ada
nomor di situ 1, 2 atau 3. Bisa dilihat dashboardnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Astrid sudah mengingatkan ke teman-teman yang lain. Jadi kakak-kakak untuk hari ini materinya sudah selesai, tetapi waktu untuk soalnya kita berdiskusi tadi ke teman-teman yang lain, cuma mungkin teman-teman lain lagi malu-malu ya, sehingga tidak mengeluarkan pendapatnya, sehingga diskusi kita pada malam hari ini kurang berjalan optimal, tapi tidak apa-apa. Yang penting materi yang ingin disampaikan atau penguatan pemahaman yang kita ingin sampaikan itu dapat dimengerti dan dapat tersampaikan. Baik teman-teman, kakak-kakak sekalian, terkait dengan tugasnya kakak-kakak di LSM itu tolong di isi ya, maksudnya yang belum selesai, yang belum dikerja, tolong dibuka dan dikerjakan, karena itu nanti akan mengganggu juga dalam penilaian nantinya terhadap kegiatan kita ini, pengembangan PJK ini. Jadi kakak-kakak yang belum mengerjakan atau ada terlewatkan itu dikerja ya kakak-kakak sekalian. Ya, silakan Kak Rahyuni. Ya, silakan Kak Rahyuni, ada yang mau disampaikan? Halo Kak Rahyuni. Jadi kakak-kakak kalau ada kendala terhadap penggunaan LMS atau cara mengerjakan tugas atau apa, bisa bertanya kepada teman-teman yang lain ya, atau bisa langsung tanyakan tanyakan di apa lagi namanya, di grup ya, karena LMS-nya itu penting juga kakak untuk nantinya sebagai bahan untuk kelulusan kakak-kakak dalam program PKG PJK ini. Karena beberapa saya lihat masih ada yang belum mengerjakan tugas, ada mungkin atau yang ada yang terlewatkan. Jadi kakak-kakak saling mengingatkan ya. Atau kalau ada LMS itu kakak-kakak juga bisa komentari pendapat dari teman-temannya di LMS. Jadi kalau temannya di situ sudah menuliskan jawaban, kakak-kakak bisa mengomentari itu sebagai juga biar terbaca sebagai aktivitas kita juga. Karyuni, apa tadi sudah resen, apa ada yang mau disampaikan Karyuni? Karyuni. Karyuni. Oh ya kakak-kakak sekalian, apa saya tampilkan saja cara tadi juga ada yang belum mengisi kuesioner ya terhadap kuesioner tentang
refleksi kompetensi awal diseminasi di LMS. Mungkin saya bisa tampilkan ya kakak-kakak sekalian cara pengisiannya. Ya, silakan Kak Rayuni, apa yang mau ditanyakan tentang terkait tugas video pembelajaran? Suaranya tadi tidak kedengaran Kak Rayuni. Ya, silakan Kak Aris. Oke Kak, mungkin pertanyaan saya sama Kak Rahyuni ya 11-12 terkait dengan video pembelajaran Kak. Di sini kan yang kita kirim kemarin, di sini praktikanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural mulai dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Menurut saya Kak ini yang kalau dilaksanakan semua tidak cukup kalau 30 menit Kak, mulai dari kecuali misalnya kita potong-potong. Gimana Ya, ini Kak? di skip saja Kak. Oh begitu Kak. Iya. Iya. Siap Kak, paham. Iya. Terima Ini, kasih Kak penjelasannya. iya. Um, ya itu tadi Kak Rayuni apa yang disampaikan oleh Kak Aris tentang tampilan dalam video. Yaitu adalah proses pembelajaran ya Kak, mulai dari pembukaan, inti sampai penutup, dan disesuaikan saja waktunya selama 30 menit. Ya, Siap Kak. bisa lebih juga dari 30 menit, mungkin seperti itu. Mungkin ya 30 menit itu batas minimal ya, kakak-kakak sekalian. Baik kakak-kakak, saya akan menampilkan cara pengisian kuesioner ya yang ada di LMS. Mungkin kakak-kakak di sini masih ada yang belum tahu cara dalam mengakses LMS ya kakak-kakak sekalian. Jadi saya tampilkan dulu caranya terkait juga tentang kuesioner pertama tadi. Yang
kakak-kakak yang belum mengisi kuesionernya, berikut ini cara untuk pengisiannya. Yang belum ya kakak-kakak silakan yang merasa belum. Kita mulai dari sini, mengklik ini, kemudian mengklik kuesioner. Nanti kakak-kakak masuk melalui akunnya masing-masing. Klik-klik saja selanjutnya, nanti isi umpan balik pengembangan kompetensi awal ya kakak-kakak sekalian, isi di sini. Kemudian kakak-kakak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di laman ini. Nah, ini kakak-kakak mungkin ada yang belum mengisi ya. Jadi tadi itu kita masuk di kuesioner, kemudian masuk login, klik-klik selanjutnya sampai mendapatkan form umpan balik ini. Nanti kakak-kakak klik saja atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di laman ini. Begini ya kakak-kakak sekalian. Apakah kakak-kakak sudah paham ya tentang mengerjakan kuesioner ini? Yang belum mengerjakan, Kak Swin sudah ya Kak Swin? Sudah, satu kuesioner sudah. Oh iya, dari awal ya. Jadi mungkin Ya. kakak-kakak yang belum. Kemudian kakak-kakak sekalian, untuk selanjutnya kita berbagi tentang pengerjaan modul-modul ya yang ada di LMS-nya. Jadi ketika kita masuk di sini, kemudian di semua modul, kita masuk di semua modul, kemudian kita scroll ke bawah. Kalau sudah kita menyelesaikan akan centang seperti ini. Kemudian yang mungkin kakak-kakak ada yang belum unggah surat izin atau apa. Jadi caranya seperti ini ya kakak-kakak sekalian. Klik unggah surat izin, kemudian kerjakan. Kemudian setelah itu choose file atau memilih file yang akan yang akan diupload ya. Jadi kakak-kakak pastinya sudah membuat surat izin terlebih dahulu dari kepala sekolah, kemudian fakta integrasi juga. Nanti diklik ini, terus kemudian mencari PDF atau Word surat izin tersebut, kemudian open ya. Kemudian sudah itu akan terbaca di sini. Kemudian kumpulkan tugas. Begitu ya kakak-kakak untuk mengunggah tugas surat izin. Selanjutnya, kalau kita mau kembali, kita bisa langsung juga ke semua modul lagi. Terkait dengan tugas-tugasnya, biasa ada yang seperti di pendahuluan, belum mengerjakan di Tatuk C1. Begini caranya dalam pengerjaan. Jadi kakak-kakak lihat dulu di sini, kemudian menjawab untuk memulai kegiatan.
Kakak tinggal menjawab ya nanti soalnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke ya Kari, silakan. Ada yang mau tanyakan? Ini Kak, apalagi namanya presentasi yang Kakak tampilkan, kenapa saya gelap di Kak? Faktor Tidak jaringan terbaca, atau bagaimana ya? gelap, Iya, gelap Kak. Tidak ada yang Kakak yang tampilkan di sini. tidak tampil. Kalau Kasvin bagaimana? Terlihat? Ada aman-aman terlihat. Oh, Oh, mungkin faktor berarti jaringan jaringan. Kak. Iya, Pengaruh jaringan berarti. iya. Eh, ini terkait kita kembali lagi di semua modul ya. Kalau ingin kembali langsung saja ke semua modul. Kalau sudah selesai langsung ke semua modul, kemudian klik lagi yang belum terjawab. Kakak-kakak bisa menceknya ya, setiap apakah sudah berpartisipasi, kemudian apakah ada soal yang terlewatkan, bisa kembali lagi. Jadi ini tidak bisa terbuka ya kakak-kakak kalau belum tidak bisa terbuka ke modul selanjutnya kalau kakak-kakak tidak menjawab atau tidak mengerjakan soal-soal yang ada di LMS ya kakak-kakak sampai ke modul berikutnya. Jadi kakak-kakak mengerjakan dulu atau membaca dulu, kemudian kalau di situ disuruh komentar silahkan komentar. Kalau disuruh mengirim soal itu kakak-kakak bisa langsung membuat catatan di situ atau bisa membuat dulu di Word ya, dibuat dulu di Word baru disematkan atau diundah baru dikirim ya ke kakak sekalian terkait tugas-tugasnya. Seperti ini contohnya belum terbuka karena belum dibaca atau belum mengerjakan tugas. Ini contohnya seleksi framework, kerjakan tugas. Nah, ini caranya kalau ada tugas kayak seperti ini, undah dulu lampiran model refleksi. Kemudian setelah mengundah, kemudian kakak-kakak menulis di situ. Kemudian mengupload file. Kemudian memilih di mana file itu disimpan, kemudian di open atau disimpan di sini, kemudian selanjutnya kumpulkan tugas. Tetapi kalau tugasnya dalam bentuk apa lagi ya, berupa bentuk video atau dalam bentuk video, kakak-kakak nanti menulis saja link dari video tersebut. Jadi kakak-kakak nanti menyimpan video tersebut di YouTube dulu, kemudian linknya di copy, kemudian disematkan di LMS-nya, baru kirim tugas. Biasanya di sini menyematkan link. Kalau USB di samping upload file ya, biasanya di sini menyematkan link. Nanti kakak-kakak di modul selanjutnya di situ akan tampil bersebelahan dengan upload file atau mengirim link email.
kembali semua modul. Oh ya kakak-kakak sekalian. Karis ya silakan, ada pertanyaan? Terkait dengan mengunggah video tadi Kak yang di YouTube, kita menggunakan apa? Email apa pribadi atau email biasa atau akun belajar ID Kak? Ya, bagusnya sebab tidak ada aturan bahwa kita menggunakan email pribadi atau email akun belajar ID, tapi lebih bagusnya mungkin belajar ID ya kak. Tapi tidak ada aturan yang seperti itu, tapi boleh saja menggunakan email pribadi. Siap Kak. Ya, ya. Karniati silahkan. Makasih Kak. Yang ingin saya tanyakan Kak, kalau misalnya mau komentari jawaban teman, selama ini saya suka cari tapi saya tidak dapat Kak. Kenapa kak? Bisa diulangi? Kalau misalnya, iya kan biasanya itu ada kayak kemarin kita di grup penggerak itu kan suatu pilihan juga kalau kita komentari itu misalnya jawaban teman, terus jawabannya tapi saya cari itu tempatnya untuk mengomentari itu saya tidak cari Kak, saya tidak dapat. Di Tidak dapat LMS ya? Itu iya Kak. Kalau terkait tugas pribadi mungkin itu kak tidak bisa ya dikomentari, tapi terkait di berpartisipasi biasa di situ silakan berpartisipasi, biasanya di Iya situ Kak. Iya. bisa berkomentar di situ. Iya Kak, di bagian mana itu Kak tempatnya? Tunggu dulu kak, saya buka coba dulu. Tidak bisa terbuka ini. Saya coba di tunggu ya kak, saya coba dulu. Iya Kak, misalnya di sini Kak, yang mana itu Kak display ya? Tulis jawaban di sini kak. Oh, langsung tulis saja di situ Kak. Iya. Kita komentar saja di sini. Jadi nanti saling Iya. menguatkan ya, saling Iya Kak, iya. berpartisipasi. Oh, berarti langsung di sini ya Kak. Iya langsung itu ya. Makasih Kak informasinya Kak. Iya. Sama Kak Arnett. Jadi kalau bisa, jadi setiap kita keluar ke semua modul dulu, kemudian kembali lagi lihat dari 1.1, kemudian 1.2. Biasa kalau belum mengerjakan seperti ini ada tulisan belum mengerjakan, berarti itu ada terlewatkan tugas ataupun komentar di situ Kak. Kemudian biasa belum berpartisipasi, pasti kita harus berpartisipasi juga di situ, minimal komen ya Kak di situ. Gitu ya kakak-kakak sekalian. Saya stop sharing-sharing. Kakak-kakak sekalian, dua minggu lagi ya silakan Kak Aswin.
teman-teman mengingatkan itu tempatnya apa namanya? Tempatnya dilihat tugasnya yang belum. Bisa Iya. langsung dilihat di sebelah sini ini apa namanya? Saya perlihatkan ya. Boleh 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 ya? Kak. Ya. Silakan Supaya Kak, ini. silakan. Oke. Dulu saya buka dulu. Nah, di sini. Mana ini? Mana ini? Mana itu? Hilang? Ada nggak kelihatan nih? Belum. Belum Kak, Oh, belum. 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 Betul. Coba lihat kelihatan nih? Belum Kak. Share-sharing dulu Kak. Share-sharein dulu langsung. Iya. Bisa share-sharein. Apa Windows, entry Windows atau langsung buka dashboard? Kan di dashboard ini tempatnya mau saya kasih lihat. Buka dulu dashboardnya, nanti baru share-sharing. Buat dulu, buka dulu jendelanya Kak. Terbuka sudah. Baru share-sharing coba. Aduh. Sudah kelihatan? Iya. Iya Kak. Ini sebelah sini nih ada lonceng ini. Masuk di dashboard saja, dashboard langsung ini. Ada lonceng itu, ada tugasnya belum selesai seperti saya ini. Tugasnya belum selesai, ada tulisannya 1. Ya. Berarti bisa langsung diklik di situ ya. Ya bisa langsung diklik. Iya, bisa langsung diklik ini gambar loncengnya ini. Ini pemberitahuannya. Pemberitahuannya agar Iya, ya. saja. Di dashboard, tempatnya saja dashboard. Ya. Gampang sekali. Kalau diklik itu Kak muncul semua yang belum Iya, dikerjakan muncul Kak. semua yang belum dikerjakan. Iya, muncul semua. Seperti Ya. saya kemarin baru kerjakan 2, ternyata saya terlambat, saya tidak lihat. Muncul di sini baru saya lihat. Iya. Jadi Oke, itu sudah bisa. salah satu trik ya Thank you. Jadi untuk notifikasinya Kak. Iya. Iya, ada notifikasinya. aplikasi. Ya, mungkin itu saja ya kakak-kakak sekalian. Terkait kemarin kita itu pihak dinas dan disampaikan pihak dinas dan BGP kemarin apalagi koordinasi tentang kegiatan persiapan kegiatan tatap muka. Ya, insya Allah akan nanti 2 minggu lagi kita laksanakan. Jadi Di mana Kak? Di hotel? Sudah ada tempatnya Kak. ya rencananya kemarin itu mau diusulkan di hotel, tetapi ternyata anggarannya itu terbatas sehingga Kasihan enggak jadi. seperti itu tetap sehingga dialihkan jadi di Kak Haris turun di kota. Iya, Bah. Di gunung terus. tapi itu dialihkan ke daerah masing-masing. Saya tidak tahu di mana nanti, mungkin di Rate-Rate kah, di mana kah, tetapi yang jauh rumahnya nanti akan diberikan penginapan. Begitu Kak. Rata jauh ini Kak. Ya. Tapi tentang anunya apalagi itu tetap ada nanti dikasih ya setiap hari. Saya kurang tahu berapa jumlahnya, tetapi ya lumayan lah itu. Tiap hari ada akomodasi, kemudian uang transport itu semua ada ya. Mungkin Kalau uang pulsa Kak, sekalian juga nanti. Saya sudah tagi-tagi di grup. ya, uang pulsa itu per bulan kalau tidak salah 150. Tetapi kan iya. ini Alhamdulillah. tetapi ini belum cair. ya, belum cair mungkin. Sabar-sabar saja Kak, nanti akan dikirimkan gitu. Kalau untuk anunya Kak, kayak baju kaosnya ada atau bagaimana? Ya, Kalau yang kayak boxing itu Kak deh. Karena saya lihat di TikTok seperti itu Iya. saya lihat, tapi Satu tas. ya, saya dulu berhenti rekam dulu ya Kak, baru kita dulu. Ya, sampai di sini rekam dulu. Stop rekam Kak.